warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yastin, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Baiklah, perkenalkan nama saya Irma Yana, NIM 200209500019, kelas PTIKD, Angkatan 2020. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri, baik secara istilah, pengertian maupun makna. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang dikembangkan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada suatu bidang tertentu. Perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri. Secara istilah, pendidikan kejuruan di Indonesia diselenggarakan dengan pendidikan kejuruan melalui Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK, dan vokasi yang melalui jenjang Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4. Pada pendidikan kejuruan di Indonesia ini masih belum memilih konsep yang jelas, di mana belum memiliki konsep yang jelas mengenai pendidikan dan pelatihan teknikal dan vokasional. Sedangkan pendidikan kejuruan luar negeri memiliki berbagai macam istilah di setiap negara. Pada pendidikan kejuruan di luar negeri ini memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Adapun istilah dan bentuk pendidikan kejuruan di luar negeri yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat cenderung menggunakan istilah Vocational Education atau VTE. Orientasi pendidikan dan pelatihan vokasional sebagai sebuah pendidikan yang jelas jenis dan jenjang karirnya. United Kingdom dan South Africa. UK dan South Africa menggunakan istilah Further Education and Training atau VFT, berkonotasi sebagai pendidikan dan pelatihan orang dewasa. Pendidikan dan pelatihan diperuntukkan bagi kaum dewasa yang akan memasuki dunia kerja. Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara menggunakan istilah Vocational and Technical Education and Training, VTET. Negara-negara di Asia Tenggara menekankan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan. Australia dan Eropa. Australia dan Eropa menggunakan istilah Vocational Education and Training atau VET dan Vocational Education and Technical Education atau VTE digunakan di Australia. Sementara di Eropa muncul nomenklatur Vocational and Professional Education and Training atau VPET yang lebih mementingkan profesi. Finlandia menggunakan istilah Higher Vocational Education atau Ammattikorkeakoulu. Selandia Baru menggunakan istilah pendidikan kejuruan yang dikenal sebagai politeknik dan pendidikan tinggi yang dikenal universitas. Singapura. Politeknik di Singapura menyediakan pendidikan diploma selama 3 tahun, tidak seperti politeknik di beberapa negara lain. Mereka tidak menawarkan program gelar. Jerman. Ada 3 jenis jenjang pendidikan kejuruan di Jerman, yaitu sekolah kejuruan paruh waktu atau part-time, penuh waktu full-time, sekolah teknik, dan sekolah teknik lanjutan. Selanjutnya, perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri secara pengertian. Secara pengertian, pendidikan kejuruan di Indonesia merupakan pendidikan tingkat menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu, misalnya teknisi mesin, teknisi komputer, dan lainnya. Sedangkan pendidikan kejuruan di luar negeri merupakan pendidikan yang semata-mata ditujukan untuk dunia kerja bagi peserta didiknya, karena adanya kontribusi perusahaan atau industri yang bekerja sama dengan sekolah kejuruannya. Selanjutnya, perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri secara makna.
Secara makna, pendidikan kejuruan di Indonesia yaitu pendidikan yang peserta didik ditujukan pada bidang tertentu, yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Namun, pendidikan kejuruan di Indonesia ini belum mengarah ke tujuan tersebut, di mana masih ada lulusannya yang memilih lanjut ke perguruan tinggi dibandingkan langsung bekerja. Sedangkan pendidikan kejuruan di luar negeri yaitu pendidikan yang lulusannya telah diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai bidangnya, di mana peserta didik memang telah diberikan pelatihan yang maksimal. Selanjutnya, kesimpulan. Dari berbagai perbedaan antara pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri, yang saya dapat simpulkan adalah pendidikan kejuruan di Indonesia masih perlu dikembangkan agar setara dengan di luar negeri. Di Indonesia, pendidikan kejuruan masih perlu diberikan perhatian dari pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional agar lulusan pendidikan kejuruan bisa langsung bekerja sesuai bidangnya. Dan pendidikan kejuruan di luar negeri, apabila dilihat dari beberapa negara, pendidikan kejuruan telah sesuai dengan apa tujuan pendidikan kejuruan umumnya, di mana lulusannya diberikan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan karir yang dimilikinya. Demikian penjelasan dari saya mengenai perbedaan pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.